Jadi orang yang merdeka belajar itu kan sesungguhnya adalah orang yang mampu merefleksikan beragam cara itu untuk sampai di tujuan. Pelajaran itu menurut kita itu kira-kira berakhir di mana? Apa yang kita harap? Kenapa sih Anda belajar matematika? Ketika anak-anak kita di kelas ditanya, kenapa belajar matematika? Ya, maka mereka menjawab sederhana. Ya, karena ini hari Rabu, Pak. Kalau mau marah teman-teman jangan marah saya. Cek 1212. Oke. Searah dengan kebijakan misalnya kementerian dengan konsep merdeka belajar. Sejauh mana penerapan saat ini? Oke. Gonjang Saya ganjing ini. tidak dalam dalam posisi ingin mengkritisi. Oke, gitu ya. tapi KGN adalah sebuah komunitas ataukah komunitas profesi yang memang mendalami tentang Ya. guru. Oke. Merdeka belajar itu kan kalau di komunitas guru belajar itu kan kita mulai fokus di merdeka belajar itu sejak 2015 gitu. 2015. Berarti sebelum pandemi memang. Ya, sebelum pandemi. Oke. Nah, apa yang kami pahami tentang merdeka belajar? Jadi merdeka belajar itu kan sesungguhnya adalah tentang cara gitu. Gimana cara mengantar anak-anak sampai di tujuan. Jadi bicara tentang merdeka belajar itu kan sesungguhnya kita bicara kemampuan merefleksi. Jadi kemampuan melakukan penyesuaian dengan situasi apapun yang sementara dihadapi. Dengan merdeka belajar maka jatuh-jatuhnya kita bukan sebagai orang yang selalu menyalahkan situasi, selalu menyalahkan keadaan. Oke. Jadi mencoba ingin membalik cara pandang itu. Artinya ketika kita menjalankan tentang konsep merdeka belajar itu maka kita menginginkan saya dan teman-teman itu adalah orang-orang yang selalu melihat apapun di sekolah tentang anak itu sebagai satu potensi yang bisa dikembangkan. Jadi tidak berhenti hanya sebagai sekedar keluhan. Susah belaka, kita nggak ada pagar. Nggak ada pagar. Gitu. Betul. Susah nggak ada pagar. Susah kamu juga nggak ada pohon. Betul. Gitu. Jadi orang yang merdeka belajar itu kan sesungguhnya adalah orang yang mampu merefleksikan beragam cara itu untuk sampai di tujuan. Nah itu kan sepanjang itu yang saya tahu itu kan kalau misalnya bicara tentang merdeka belajar berarti kita bicara tentang dimensi. Jadi merdeka belajar itu yang dipahami oleh teman-teman komunitas guru belajar itu kan itu dimensinya 3. Dimensi yang pertama itu adalah tentang tujuan. Jadi tujuan. Iya. Pertama tujuan. Kalau misalnya mau dibawa masuk ke dalam kegiatan belajar di kelas, maka itu paling tidak 3 dimensi. Tujuan, cara, refleksi. Nah, bicara tentang tujuan, maka kita bicara apa sih sesungguhnya yang kita kehendaki gitu. Pelajaran itu menurut kita itu kira-kira berakhir di mana? Apa yang kita harap? Oke. Gitu ya. Apa yang kita inginkan terjadi? Apa endingnya? Apa yang kita inginkan terjadi pada murid-murid kita setelah mereka belajar tentang itu. Oke. Makanya kalau bicara tujuan itu saya suka sekali gitu. Ada cerita gitu. Cerita dari entah berantah tapi menurut saya mungkin cocok gitu dengan untuk menyampaikan pesan ini. Jadi saya pernah ikut di salah satu webinar gitu ya. Kemudian ada salah satu guru besar itu saya suka itu pengandaiannya tentang tujuan belajar. Jadi konon katanya ketika anak-anak di luar negeri gitu ya ditanya tentang kenapa sih Anda belajar matematika? Okay. Itu kan itu banyak jawaban. Gitu. Banyak jawaban. Ya ada yang bilang ya saya kan mau jadi ilmuwan. Ilmuwan itu harus tahu menghitung gitu, tahu apa gitu. Oh saya mau jadi apa? Ahli kimia. Ya, iya supaya saya belanja di toko tahu berapa sisa dari uang itu, tahu harga barang, tahu menghitung. Punya beragam jawaban lah. Beragam jawaban gitu. Okay. Sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, minatnya dia. Yang menarik itu ketika anak-anak tetangga kita di sekitar kita di sini tanya gitu. Itu cerita profesor itu. Jadi kalau mau marah teman-teman jangan marah saya. Nah, tapi saya suka sekali pengandaian itu. Jadi ketika anak-anak kita di kelas ditanya, kenapa belajar matematika? Ya, maka mereka menjawab sederhana. Ya, karena ini hari Rabu, Pak. Tahu kan kenapa dibilang hari Rabu? Karena jadwalnya sudah harus belajar matematika. Harus belajar matematika. Oke. Gitu. Itu ya. Nah,
Tujuan itu harus lebih dari sekedar itu. Oke. Tujuan belajar itu harus lebih dari sekedar hari Rabu. Gitu. Anak-anak juga mesti tahu kenapa dia belajar Pitagoras, kenapa dia belajar hukum-hukum fisika, kenapa dia belajar bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, Antara kewajiban dan kebutuhan, Kak. iya, itu. Jadi anak-anak itu juga mesti predisposisinya bagus untuk mengikuti pelajaran, karena kalau dia siap gitu, dia tahu juga ke arah mana perjalanan itu, maka dia juga kira-kira bisa menyiapkan dirinya. Di diskusi teman-teman tentang itu, saya selalu mengantar dengan contoh gitu. Jadi ada 2 bus. Bus pertama itu, kedua bus ini akan menuju satu tempat gitu ya. Jadi dia akan menuju satu tempat tertentu. Katakanlah mungkin menuju ya contoh Balak Lompoa lagi nih. Oke. Gitu. Contoh Balak Lompoa. Kita mau menuju Balak Lompoa. Tapi bus yang pertama itu ada pemandu, ada murid, kemudian setelah mau jalan gitu, instruksinya adalah pokoknya diam, duduk itu, nanti berdiri setelah sampai di tujuan. Gitu. Akhirnya naik pemandu, ada diam, pokoknya tidak boleh ada ribut di mobil gitu. Kita adil dan sebagainya. Tapi pada bus yang kedua kelihatannya memang ribut. Karena sebelum bergerak, sebelum jalan itu ada, kita mau kemana Bu? Iya. Belum tahu tujuannya kemana. Oke. Tidak ada pengarahan. Satu enggak tahu, dia hanya taunya bahwa pokoknya sana mau kok gitu. Ikut saja. Oke. Gitu. Yang kedua tahu, kita mau ke Balak Lompoa. Tiba-tiba ada ide, loh, kalau ke Balak Lompoa gitu Bu, lewat mana ke itu? Oke. Oh, lewat jalan, jangan ke lewat situ Bu. Kenapa? Jelek jalan Bu. Karena kemarin saya dari sana gitu, lewat ini ditutup misalnya. Berarti murid itu memberikan cara pandang yang baru, bahwa untuk sampai ke situ mestinya kita lewat jalur ini. Itu saya pikir juga tujuan ini ketika ini jelas memperjelas proses diferensiasinya. Oh, berarti ada anak-anak yang siap, tujuannya oke, cuma dia nggak siap dengan satu cara gitu. Oke. Dia nggak siap dengan hanya satu cara, dia mesti ada cara lain untuk bisa sampai di situ. Karena percakapannya cukup panjang untuk itu. Kenapa kita belajar tentang bahasa Inggris misalnya gitu. Anak-anak kemudian banyak jawaban, cara belajar yang paling enak menurut dia apa gitu, atau pemahaman dia lebih sebelumnya tentang bahasa asing itu gimana, apa tujuannya, digunakan untuk apa dan sebagainya, atau pengalaman dia pernah mengenal kata-kata bahasa Inggris itu ada di mana dan sebagainya. Bukan karena rosternya saja. Iya, bukan hanya betul itu. Akhirnya percakapannya jadi menarik pada bis yang kedua. Nah, kira-kira bicara tentang tujuan belajar itu kira-kira posisinya seperti itu. Jadi anak-anak juga diberikan ruang untuk menyiapkan dirinya. Oh, kita mau mempelajari tentang ini ya. Berarti yang harus saya siapkan ini dan sebagainya. Kira-kira gitu. Yang kedua, dimensi yang kedua, ini teman-teman adalah dimensi cara. Karena kita tahu tujuan, maka kita tahu cara kan gitu. Karena kita sudah tahu kemana arah perjalanan, berarti kita tahu media yang bisa mengantar sampai di situ. Oke, medianya. Apakah naik bus atau naik perahu? Ya, itu tergantung kesiapan teman-teman, kesiapan murid-muridnya itu, individuasinya gimana, diferensiasinya gimana. Ada yang sampai di situ tapi mungkin dia butuh waktu yang cukup lama, nggak apa-apa. Kita kasih waktu yang cukup lama. Ada yang bisa cepat gitu. Ada yang bisa katakanlah dua-duanya gitu. Dia bisa mengikuti model yang satu, tapi dia juga bisa mengembangkan model-model yang lain. Jadi tergantung banyak pilihan. Ada kawan kita, kawan guru, yang keluhannya adalah susah mengajarkan pelajaran sejarah. Sejarah itu kalau dulu belajar sejarah itu gimana itu? Menghafal. Hafal nama-nama benda, tahu nama tokohnya gitu. Senang nggak menghafal dengan cara-cara kita? Rumit juga sih. Saya paling malas bicara sejarah. Jadi malas menghafal peristiwa dan sebagainya. Nah, keluhan yang sama juga itu disampaikan oleh salah satu kawan di KGBN. Akhirnya dengan berbagai macam praktik-praktik baik, akhirnya menemukan namanya Comic-Tune. Ya, jadi belajar sejarah tapi bikin komik. Oh, komik. Komik. Jadi bikin komik. Karena memang sejarah itu kan menghayal ya. Harusnya gitu ya. Jadi menghayalkan, membayangkan peristiwanya. Membayangkan peristiwanya, kemudian dari bayangan itu kira-kira dapat insight pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa sejarah itu.
Nah, hasil akhirnya itu buku. Jadi anak-anak pada semester itu belajar sejarah dengan komik, tapi asesmen akhirnya karya buku. Oke, dia tuliskan. Iya, jadi komik itu hasil akhirnya adalah buku. Caranya gimana? Jadi medianya itu anak-anak diantar untuk membuat komik, tapi bahannya dari mana? Bahannya itu dari buku sejarah sesuai dengan apa yang dipelajari di semester itu. Jadi kalau misalnya sejarah Karaeng Petinggaluang misalnya, atau sejarah kalau di Bantai mungkin sejarah apa ya? Andi Manapiang misalnya. Boleh. Nah, berarti anak itu diantar untuk bikin komik, bikin gambar tentang Andi Manapiang, tentang perjuangannya seperti apa, dia berperangnya itu di mana, gitu kan. Jadi anak bikin komik itu peperangannya Andi Manapiang di gunung apa yang terkenal misalnya, satu sesi gitu. Jadi Andi Manapiang itu bisa bisa ada 4 sampai 5 gitu, 5 kelompok, 4 sesi gitu. Sesi pertama misalnya ketika dia baru lahir, dia lahir di mana dan sebagainya. Sesi kedua peristiwa-peristiwa pertempurannya langsung misalnya, berhadapan langsung dengan Belanda di mana gitu. Kemudian yang ketiga pada saat saya nggak tahu Andi Manapiang itu dia meninggal dalam peperangan atau gimana? Nggak, dia tokoh transisi sih sebenarnya. Oke, gitu. Dan gimana dia memenangkan peperangannya. Nah, kira-kira jadi ada 4 buku komik yang kira-kira bisa terlahir dari sejarah Andi Manapiang, atau mungkin dari peristiwa-peristiwa sejarah yang lain gitu, yang kemudian bisa diangkat masuk dibawa ke pembelajaran murid. Yang menarik itu kan komik ini nggak mungkin jadi kalau anak-anak nggak baca bahan itu kan. Jadi sebelum anak-anak itu membuat komiknya, otomatis kan mereka punya bahan mentahnya yang harus dibaca. Dia harus cari dulu literaturnya di mana. Kemudian diadaptasi ulang kalau kira-kira peristiwa ini harus digambar seperti apa. Jadi cara membaca sejarahnya itu bukan hanya yang Ai tadi bilang, juga bisa membayangkan sih. Jadi kita mengimajinasi, pertempurannya kira-kira di sini, di jalan apa gitu. Dulu kira-kira jalan itu masih kayak ini, belum seperti yang sekarang misalnya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa belajar lain, aktivitas mental lain yang bekerja pada saat ingin memproduksi komik itu. Nah, hasilnya adalah buku. Ini teman di Makassar, di SMK, tapi di SMK. Di SMK Darussalam Makassar itu hasilnya tiap semester adalah anak-anak menghasilkan puluhan buku komik. Jadi saya membayangkan bayangkan anak-anak bukan hanya belajar sejarah, teman, tapi dia juga sudah bisa menghasilkan karya tersendiri. Dan itu banyak contoh-contoh lain lah. Ini satu contoh saja, Kak. Contoh misalnya pelajaran sejarah ini yang ada di kepala saya adalah pelajarannya sejarah, tapi banyak hal yang akan dihasilkan. Misalnya dia akan mereview semua tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Bantai. Yang kedua, dia akan menghasilkan foto-foto yang begitu unik. Yang mungkin banyak orang yang tidak sadar bahwa ternyata memang benda sejarah ini bentuknya. Orang hanya membayangkan misalnya Palu bagaimana, Palu yang dihasilkan oleh, misalnya ditinggalkan oleh Andi Manapiang. Terus ada anak sekolah yang mendapatkan itu dan dia foto dan dia upload. Orang itu kemampuan berbagi lagi. Iya, betul. Nah, belajar sejarah tapi pendekatannya adalah pendekatan fotografi. Betul, Kak. Itu kan sesuatu yang menarik, teman. Sesuatu yang menarik. Benda-benda bersejarah. Jadi kita sesungguhnya belajar sejarah, tapi asesmennya, ujiannya itu bukan ujian tertulis. Betul. Ujiannya apa? Karya. Apa yang karya. Apa yang bisa kira-kira kalau kaitannya dengan fotografi? Pameran gitu. Jadi orang bisa bikin pameran. Betul sekali, Kak. Pameran sejarah. Gitu. Mana sih benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Bantai? Yuk kita pamerkan gitu. Jadi aksinya, asesmen akhirnya itu adalah pameran. Padahal pelajaran sejarah nih. Ini dihasilkan oleh anak SMP misalnya. Iya, bisa. Anak SMP bisa lakukan itu. Mereka punya gawai gitu ya. Jadi macam-macam sesi bisa diajari dulu gitu, pengambilan gambar, atau anak kan sudah jago-jago semua lah. Pokoknya kita nggak perlu ajarin yang kayak gitu-gitu. Semua orang bisa nonton di YouTube semua. Benar. Bayangkan itu kalau ada satu benda bersejarah, itu kemudian angle-nya, sudut pengambilan gambarnya bisa sampai 4 gitu. Betul, Kak. Itu kan sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik.
didiskusikan lagi oleh mereka gitu. Setelah dibuatkan deskripsinya. Oke, mereka buatkan deskripsinya ini. Berarti kan pemahaman anak itu kan bukan hanya pemahaman tentang sejarah, tapi pemahaman mereka juga sudah bisa dikaitkan dengan kompetensi berbahasa. Kenapa? Karena dia komentari gitu. Dia diskusikan. Oh, ini diambil apa latarnya, kemudian sejarahnya, kenapa ada benda ini dan sebagainya. Itu kan mereka komentari. Kemudian membangun iklim kolaborasi juga. Betul. Jadi iklim kolaborasi antara mereka. Jadi saling mendiskusikan. Yang tidak suka menulis, kau yang cari foto Benar. Yang tidak suka foto, kau yang cari arah pembicaranya ini di mana? Itu juga bisa. Jadi yang suka membuat deskripsi itu silahkan bikin deskripsinya. Yang suka model lain juga bisa. Yang tidak mau menulis, gambar mau saya kau nanti. Macam-macam lah. Artinya cara itu bisa dipikirkan. Situasi pandemi itu kalau kita mengacu pada panduan dari kementerian itu kan bisa menggabung satu atau beberapa mata pelajaran.